Rasulullah, Pak Ustadz, tidak boleh Rasulullah. Kadang kita ini ngelihat orang berlebih-lebihan dalam bersumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, Pak. Nah, ini tak boleh, Ibu Bapak, tak boleh. Ya, karena sumpah hanya boleh menggunakan nama Allah. Kalau pakai Rasulullah, tak boleh. Apalagi pakai nama bapak, emak disebut semua. Demi bapakku, demi ibuku, nah tak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Itu kenapa kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Atau yang berkaitan dengannya. Maka biasa ada sumpah dengan Al-Quran. Maka itu sebenarnya adalah simbol. Karena Al-Quran firman Allah. Tidak masalah. Dan biasanya disumpah pakai Al-Quran. Kalau sudah disumpah konsekuensinya berat. Ya. Karena sumpah itu komitmen. Yang mengikat. Dia lebih kuat daripada janji. Janji saja dimintai pertanggungjawaban, apalagi sumpah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sumpah itu ada di atasnya lagi janji. Karena orang janji biasanya pakai nama insya Allah. Betul enggak? Orang janji pakai insya Allah. Sementara orang sumpah tidak pakai insya Allah. Pakainya apa? Demi Allah. Lebih berat lagi, Pak. Lebih berat lagi. Yang insya Allah saja kadang sering diingkari. Yang insya Allah saja kadang sering diingkari. Nah, makanya saya tadi jelaskan sama Pak Ibnu Iban. Ustadz kemarin kenapa tidak datang? Saya itu sudah insya Allah dengan Pak Is. Hari itu badan saya memang tidak enak. Ya, saya telepon Pak Is. Nomor Pak Ibnu hilang karena HP saya install ulang. Ya, ini nomor-nomor tuh banyak hilang. Saya hubungi Pak Is. Maksudnya minta izin, tidak bisa siang Senin kemarin untuk kultum di sini, tidak bisa. Ya, karena badannya kurang enak badan. Ya, makanya insya Allah itu janji sebenarnya, bukan apa namanya, bukan kalau mau nanti dikerjakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bukan, insya Allah itu janji. Kalau sudah dengan nama demi Allah, baru dia naik dari janji menjadi sumpah. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban lagi. Baik. Wal asri, demi, kalau diterjemahkan di Al-Quran, demi masa. Tidak salah, karena ini makna tafsir yang pertama. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia. Wal asr, demi masa. Itu kata sahabat Nabi Ibnu Abbas. Menunjukkan bahwa waktu, masa, umur, usia, ini agung, Pak. Ini besar. Maka jangan kita sia-siakan, Bapak Ibu. Manusia ini kan sebenarnya kumpulan dari waktu. Manusia ini kan sebenarnya kumpulan dari hari. Dari hari, Pak. Kita ini hari ini ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya, itu sebenarnya hanya kumpulan dari hari-hari yang ada. Kalaupun sudah berusia 60 tahun, sebenarnya jatah harinya sudah makin berkurang. Maka kata Hasan Al-Basri, murid para sahabat Rasulullah SAW, beliau katakan, Ya ibna Adam, hai anak-anak keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Innama anta ayyam. Sebenarnya kalian manusia ini hanyalah kumpulan dari hari-hari yang ada. Kullama zahabat yaumuka zahaba ba'duka. Kalau hari satu berlalu dari kita, kita tinggalkan, maka sebenarnya sebagian kita pun hilang. Orang kalau memahami betul, Ibu Bapak, ulang tahun, tambah umur, itu harusnya makin sedih.
Harusnya makin sedih, bukan makin bahagia. Kadang jatah hidupnya berkurang. Berpikir, ya Allah, jatah hidup saya ini berkurang. Kira-kira sudah berapa bekal yang saya siapkan. Ya, bukan hanya sekedar happy birthday to you, itu bukan. Jadi jatahnya berkurang, ya, jatahnya berkurang. Kumpulan dari hari-hari saja, Bapak Ibu. Maka kalau ada orang yang lahir, tapi dia tidak punya jatah hari, meninggallah dia. Tidak punya jatah hari hidup di dunia, meninggal dia. Ini makna yang pertama. Itu kenapa masa, umur, usia, waktu ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bisa bergeser kaki manusia di hari kiamat nanti. Tegak semuanya, Pak. Ini manusia ini tegak semuanya. Ya, menunggu keputusan. Tidak bisa bergeser kakinya manusia di hari kiamat. Hatta yus'ala an arba'. Sampai ditanya 4 hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Padahal bahasa di dunia ini ribuan bahasa. Di Indonesia saja begitu banyaknya bahasa. Tapi Allah tidak butuh penterjemah. Ya, Allah tidak butuh penterjemah. Karena Allah yang menciptakan semua bahasa-bahasa itu. Di antara pertanyaan itu, Bapak Ibu, an umrihi fima afna. Kau umurmu berapa hidup sampai mati? Sekian puluh tahun. Nah, usia itu kau pakai untuk apa? Inilah wal asri itu sendiri. Jadi masing-masing setiap harinya dimintai pertanggungjawaban. Makna yang kedua, wal asri artinya demi waktu asar. Kalau yang pertama masa, usia, umur, hari. Yang kedua demi waktu asar. Ini arti yang kedua. Wal asr, demi waktu asar. Akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Asar itu adalah siang terakhir. Jadi penutup satu hari itu asar. Awal mula hari, ya, awal mula hari itu maghrib. Awal mula hari itu apa? Maghrib. Itu penutup satu hari asar. Awal mula hari itu maghrib. Makanya dalam Islam hari itu dihitung sejak maghrib. Nah, kita ini karena ngitungnya tengah malam, Pak, masalahnya. Ya, karena kita ini ngitungnya tengah malam. Kalau pakai aturan Islam ya hitungan hari itu maghrib. Makanya kadang hari ini kita sering bingung. Malam minggu kah atau minggu malam? Nah, bingung kita. Pak Ustadz tolong isi pengajian ya malam minggu. Minggu malam ke malam minggu? Jadi bingung kita. Ya, kalau malam Jumat ya berarti besok ini Jumat malam tadi. Ya, malam Jumat berarti ini Jumat, malam tadi itu malam Jumat. Kalau kita hari ini malam Jumat, jadinya malam Sabtu, Pak. Jadi malam Sabtu. Ya, karena tadi tidak ada kesesuaian, Ya. Demi waktu asar. Kenapa asar disebut? Karena waktu ini waktu istimewa. Sholat asar pun sholat istimewa. Dari 5 waktu sholat, ibu bapak, mana sholat yang paling utama? Dari semua waktu sholat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat yang paling istimewa dan paling besar pahalanya adalah sholat subuh. Sholat yang baru kita kerjakan tadi. Itu pahalanya tidak bisa dikalahkan oleh semua sholat yang ada. Sholat subuh. Bagaimana tidak? Wong sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu. Nah,
Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah dia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah. Maka dia seperti mendapatkan pahala sholat malam sepanjang malam. Coba bayangkan. Ustaz, kalau kita sudah tahu ini sholat subuh, sholat yang paling besar pahalanya, paling baik, paling utama, paling istimewa, maka setelah sholat subuh, sholat apa yang terbaik? Sholat apa yang terbaik? Isya kah, maghrib kah, zuhur kah, asar? Sholat asarlah yang terbaik setelah subuh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat subuh dan asar, pasti dia masuk surga. Dijamin oleh Rasulullah. Siapa yang salat subuh dan asar, pasti masuk surga. Tapi jangan pula salatnya subuh sama asar doang. Nanti sholatnya subuh sama asar doang. Cuma dua lagi. Aduh ya. Disampaikan salah, nggak disampaikan salah, kan begitu. Akhirnya orang, cari surganya saja lah. Nah maksudnya, ini dua sholat paling utama. Sholat yang lain ya utama, tapi lebih baik daripada 3 sholat yang lain. Loh, Ustadz, bukankah sholat isya juga utama? Iya, sholat isya juga utama. Maka sholat isya peringkatnya ada di nomor 3. Tapi yang terbaik, apakah asar atau isya? Maka asarlah yang terbaik dari isya. Alasannya apa? 1, kenapa asar lebih baik daripada sholat isya? Pertama, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang sholat asar bersama subuh masuk ke dalam surga. Sementara ketika Nabi menyebutkan subuh berserta isya, bukan surga di situ, tetapi pahalanya seperti sholat malam. Jadi sholat isya itu kita diganjar pahala seperti sholat setengah malam. Sholat setengah malam itu berarti sekitar 4 jaman. Seperti sholat setengah malam ada syaratnya. Apa syaratnya? Kapan sholat isya kita itu mendapatkan pahala seperti sholat malam setengah malamnya? Syaratnya kalau dia besok paginya sholat subuh. Jadi ada orang yang sholat isya tapi besoknya tidak sholat subuh, ya dia nggak dapat pahala. Karena keutamaan pahala sholat isya itu diikat dengan syarat dia sholat subuh. Begitu Pak. Yang kedua, kenapa? Sedangkan asar, kenapa lebih utama daripada isya? Karena Rasulullah menjamin surga. Itu pun bersyarat. Apa syaratnya? Orang yang sholat asar, dia dijamin surga dengan syarat besok paginya dia sholat subuh. Lagi-lagi subuh. Jadi gak cuma sholat asar doang. Enak betul kalau cuma sholat asar doang. Tutup pasar sebelum pulang, asaran dulu dah, biar dapat surga. Besok subuhnya, pol kesiangan. Tak bisa Pak. Jadi aturannya, kenapa Nabi SAW bisa katakan sholat asar masuk surga? Kalau diikat dengan ibadah sholat subuhnya.